Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saro, kelas 10D SMA Negeri Tutupan Pancen Campong Sampar. Di sini saya akan mempresentasikan tentang inti masalah ekonomi. Apa kalian tahu apa inti masalah ekonomi? Inti masalah ekonomi adalah kelangkaan. Kelangkaan terjadi ketika kebutuhan manusia yang tidak terbatas berhadapan dengan sarana pemuas kebutuhan yang tak terbatas. Kelangkaan menurut Sampen Muherji terjadi sumber masalah ekonomi modern seperti pengangguran, kemiskinan, dan inflasi. Pengangguran terjadi ketika kelangkaan lapangan kerja. Kemudian kemiskinan terjadi antara lain karena adanya kelangkaan aset, kesempatan kerja, dan kualitas sumber daya manusia. Dan inflasi adalah suatu tingkat kenaikan harga secara umum dan menerus dan periode tertentu. Kelangkaan scarcity adalah kondisi di mana manusia memiliki sumber daya ekonomi yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas. Terdapat dua hal yang perlu diperhatikan di sini. Pertama, sumber daya ekonomi bersifat terbatas, dan yang kedua adalah pemenuhan kebutuhan memerlukan sumber daya ekonomi yang tidak terbatas. Ekonomi seperti sumber daya alam, tenaga kerja, modal, dan keterampilan kewirausahaan. Makna langka dalam pengertian ekonomi berbeda dari makna langka dan penggunaan bahasa sehari-hari. Dalam bahasa sehari-hari, kata langka biasa merujuk pada sesuatu yang jarang ditemukan di alam. Contohnya, orang mungkin tidak bisa mengatakan bahwa air langka dalam arti biasa karena air meliputi hampir 2/3 permukaan bumi. Namun, dalam konteks ekonomi, seseorang dapat mengatakan bahwa air langka dengan mengingat bahwa ketersediaannya tidak sebanding dengan jumlah yang dibutuhkan manusia. Kelangkaan dapat disebabkan oleh beberapa hal, antara lain sebagai berikut.
sumber daya alam yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia dapat segera diperbarui, sehingga lama-kelamaan jumlahnya semakin sangat terbatas. Contohnya pembentukan minyak bumi memerlukan waktu hingga jutaan tahun. Dan yang kedua, kerusakan sumber daya alam akibat ulah manusia, yaitu tidak dapat dipungkiri bahwa banyak sumber daya alam yang rusak karena ulah manusia. Contohnya banyak hutan yang gundul atau rusak akibat pembakaran air maupun pembukaan lahan untuk perladanan atau perkebunan. Contohnya lainnya cara penangkapan ikan yang tidak benar, seperti penangkapan ikan dengan umpan harimau dapat merusak sumber daya alam. Dan yang ketiga, keterbatasan kemampuan manusia mengolah sumber daya ekonomi. Yang ada keterbatasan ini disebabkan oleh rendahnya penguasaan teknologi dan kurangnya modal. Akibatnya, sumber daya ekonomi tidak dapat dimanfaatkan seefektif dan seefisien mungkin. Dan yang keempat, peningkatan kebutuhan yang lebih cepat. Peningkatan jumlah manusia menyebabkan bertambahnya jumlah kebutuhan, namun produksi alat pemenuhan kebutuhan tidak sebanding dengan pertambahan jumlah kebutuhan sehingga terjadi kelangkaan. Baiklah, kita akan bahas yang kedua, yaitu menentukan pilihan yang tepat. Kita telah belajar inti masalah ekonomi, yaitu keinginan manusia yang tak terbatas di hadapan dengan ketersediaan alat pemuas kebutuhan yang terbatas. Keinginan yang tidak terbatas dan sumber daya yang terbatas tersebut membuat orang harus memilih dengan bijak keinginan atau kebutuhan mana yang harus mereka penuhi di antara berbagai keinginan atau kebutuhan yang ada. Dalam konteks ekonomi, pilihan diartikan sebagai keputusan sadar untuk menggunakan sumber daya yang langka dengan cara tertentu. Dalam menentukan pilihan, ada beberapa hal yang perlu kita lakukan. Di antaranya sebagai berikut. Analisis biaya peluang. Dan yang kedua, analisis biaya manfaat. Dan yang ketiga, menyadari trade-off. Dan yang keempat, mengidentifikasi faktor pendorong kegiatan ekonomi. Dan yang kelima, berpegang pada prinsip ekonomi. Dalam kegiatan konsumsi ada beberapa prinsip yang mendasari pilihan konsumen. Prinsip tersebut antara lain adalah sebagai berikut, yaitu pendapatan yang terbatas mengharuskan pemilihan. Yang kedua, konsumen membuat keputusan dengan mempertimbangkan alternatif.
Yang ketiga, konsumen harus membuat keputusan tanpa informasi sempurna, tetapi mengetahui dan mengamal akan membantu. Contohnya, suatu ketika seorang membeli es krim yang ternyata rasanya tidak enak, pengalaman itu memberinya informasi untuk tidak lagi membeli es krim di tempat itu. Dan yang keempat, terjadinya hukum nilai guna marginal, yaitu ketika jumlah konsumsi meningkat, nilai guna marginal yang didapat dari mengonsumsi unit tambahan mula-mula meningkat sampai pada titik tertentu dan akhirnya menurun. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.